6. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dilarang belajar kungfu karena penyakitan. Dirinya pun ditindas oleh perguruan saingan ayahnya hingga sang anak akhirnya bersumpah hingga dewasa bahwa tak akan mengalami kekalahan lagi dengan menghadapi seluruh aliran bela diri yang ada di dunia saat itu. Namun, lika-liku hidupnya sangatlah luar biasa epik. Penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Film diawali oleh Huo Jia, seorang anak dari master kungfu terkuat yang diam-diam sedang mengamati ayahnya berlatih teknik kungfu mematikan. Terbukti saat gerakan terakhir terlihat biasa saja dengan menggebrak kursi beton. Tapi setelah sang ayah pergi dan anaknya mengamati, kursi beton tersebut ternyata terbelah seolah hancur dari dalam. Esok harinya, sang ayah mengajar murid-murid seperti biasa, tapi tiba-tiba Huo Jia datang mengantar teh yang seharusnya dibawa oleh pelayan. Di situ sang ayah memarahinya sambil melarang Huo Jia datang melihat latihan kungfu. Hal itu karena Huo Jia sejak kecil menderita asma akut, tapi ya namanya anak keturunan master kungfu. Diam-diam, Huo Jia berlatih kungfu sendiri sambil selalu ditemani Jisun, yang tak lain adalah sahabat setianya yang pintar akademis dan selalu mengerjakan tugas-tugas akademisnya. Sementara Huo Jia berlatih secara otodidak. Singkat cerita, tibalah esok hari di mana ada seorang Master Zhao dari perguruan aliran kungfu lain yang menantang perguruan kungfu Master Huo yang tak lain adalah ayahnya Huo Jia. Setelah surat pernyataan hidup mati ditandatangani, pertarungan pun berlangsung sambil disaksikan seluruh masyarakat kota yang sangat antusias. Berkali-kali Master Zhao terkena serangan, namun saat Master Huo ingin menggunakan jurus mematikan seperti pada kursi beton, tiba-tiba ia terhenti karena sadar aliran kungfunya bukan sebagai contoh untuk membunuh sesama. Oleh karena itu dirinya pun rela mengalami kekalahan karena keluar arena. Tapi sayangnya, kekalahan itu tak dapat diterima oleh Huo Jia yang ditemukan menangis. Saat itu pula, tiba-tiba anak Master Zhao datang sambil meremehkan hingga Huo Jia terpancing emosi untuk bertarung. Tapi sayangnya, Huo Jia yang masih lemah dengan mudah dikalahkan hingga diinjak-injak di depan umum. Jisun sang sahabat berusaha menenangkannya, dan saat berdiri, Huo Jia berjanji bahwa kelak ia tak akan kalah lagi dari siapapun. Sesampainya di rumah, Huo Jia pun terkena hukuman oleh ayahnya karena ketahuan berkelahi. Namun, untung ada sang ibu yang menyelamatkannya. Beberapa waktu kemudian, rupanya diam-diam Huo Jia telah mencuri kitab kungfu utama perguruan, lalu meminta Jisun untuk menyalinnya dengan segera. Dan singkat cerita, salinan pun telah lengkap, dan Huo Jia langsung berlatih seorang diri di tempat biasa nongkrong dengan Jisun. Beberapa hari kemudian, dengan gagah berani Huo Jia menantang anak Master Zhao untuk duel ulang dan hasilnya. Ya, ternyata bakat kungfu Huo Jia luar biasa, hingga tanpa guru pun dirinya mampu menguasai teknik dasar hanya dari buku dengan baik. Lalu singkat cerita, kini Huo Jia telah dewasa dan menjadi pimpinan perguruan. Saat ini Huo Jia tinggal bersama ibu dan anaknya. Sang ayah telah meninggal, begitupun dengan istrinya. Sebab itu Huo Jia sangat memanjakan anak perempuan yang sangat ia sayangi. Di situ sang ibu mengkhawatirkan asma Huo Jia, tapi Huo Jia pun berterus terang bahwa setelah ia latihan kungfu, asmanya pun berangsur-angsur telah hilang tanpa jejak. Lalu sang ibu melanjutkan menasehati bahwa Huo Jia memang tak pernah terkalahkan, namun harus hati-hati karena musuh terkuat Huo Jia saat ini adalah dirinya sendiri. Nah, keesokan harinya, Huo Jia dapat tantangan dari seseorang di tengah kota, tapi sebelum berangkat, sang anak berkata akan memberi hadiah kantong koin bikinannya sendiri dengan syarat Huo Jia menang akan pertandingan tersebut. So, berangkatlah Huo Jia diiringi tepuk tangan masyarakat karena dirinya telah populer. Dan ternyata orang yang menantangnya adalah musuh kecilnya dahulu yang kini dengan yakin berkata akan menang karena dirinya telah berkelana mengalahkan perguruan di 30 provinsi. Tanpa waktu lama, pertarungan pun dimulai. Malam harinya, Huo Jia mengadakan syukuran di restoran sahabat kecilnya alias Jisun. Ya, kini Jisun telah menjadi pengusaha sukses yang kaya raya dari bisnis restorannya.
Dalam gemerlapnya perayaan, ternyata di rumah sang anak sedang menunggu kedatangan ayahnya untuk memberi hadiah, sebuah kantung yang telah ia buat sendiri. Setelah itu, hari demi hari ada saja yang berusaha menjajal kehebatan kungfu Huojia. Hingga pada suatu ketika, Huojia mulai sedikit besar kepala hingga menyuruh semua master yang mendaftar untuk maju semuanya, dan hasilnya adalah semua dibabat habis tanpa ampun. Huojia terlihat sangat senang bisa menang terus. Sementara itu di rumah, ibu dan anaknya selalu menunggu Huojia yang sering telat makan malam karena nongkrong di restoran sahabatnya sambil menerima banyak pujian, dan murid-murid pun semakin bertambah banyak. Tapi tanpa diduga, saat itu ada seorang misterius yang berbisik pada Huojia bahwa dirinya adalah anak angkat Master Chin yang belum pernah dikalahkan Huojia. Bisikan itu rupanya jadi pikiran Huojia hingga ia pun curhat pada Jisun. Jisun hanya bisa menasihati kalau ini semua sudah cukup dan Huojia mestinya lebih sering memperhatikan anak semata wayangnya. Tapi ternyata ambisi Huojia tak terbendung lagi hingga malam pun tiba dengan kepanikan para murid, di mana salah satunya terlihat babak belur mengaku habis dihajar oleh Master Chin. Huojia pun naik pitam dan tanpa waktu lama mencari hingga menemukan keberadaan Master Chin yang malam itu sedang mengadakan syukuran hari ulang tahunnya di restoran Jisun. Tanpa basa-basi, Huojia langsung menantang Master Chin walaupun Jisun telah meminta untuk dihentikan. Tapi Huojia justru dengan sombong berkata kalau ia akan mengganti semua kerusakan setelah berduel yang tanpa waktu lama terjadi. Akhirnya duel pun dimenangkan dengan pukulan maut Huojia. Namun saat itu salah satu murid Master Chin terlihat sangat marah, memendam kebencian luar biasa hingga keesokan di pagi-pagi buta. Huojia sedang berjalan lemas keluar dari restoran tempat ia mabuk-mabukan semalam. Lalu mendapat kabar bahwa Master Chin meninggal akibat tinjunya yang tak terkontrol. Tapi kabar terburuknya belum selesai. Saat sampai rumah, ia melihat ibunya sudah terbujur kaku bersimbah darah. Di situ, Huojia juga langsung teringat anaknya yang ternyata keadaannya tak jauh berbeda. Sang anak pun meninggal di tempat sambil terus memegangi kantung koin yang sudah dibuatnya sendiri untuk diberikan pada ayahnya. Disitulah emosi Huojia bercampur dengan kesedihan mendalam memuncak. Ia mendatangi markas perguruan Master Chin dan salah satu murid memang telah menunggu, lalu mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh keluarga Huojia. Tanpa bicara sedikit pun, Huojia langsung membunuhnya, tapi untung ia tak sampai hati untuk menghabisi anak dan istri Master Chin yang sedang menunggu sang master menjelang pembakarannya. Tapi bagian yang paling gila belum selesai. Saat Huojia keluar, tiba-tiba ia didatangi para murid yang menyuruh si murid kurang ajar menceritakan yang sebenarnya. Disitulah baru terungkap, penyebab ia dihajar Master Chin adalah karena saat mabuk, ia telah melecehkan dan menghina istri Master Chin. Banyak orang yang mengetahui kejadian itu, tapi penduduk memilih diam sengaja tak memberitahu karena ingin memanas-manasi Master Huojia untuk bertarung dengan Master Chin. Huojia yang sedang dalam titik terendahnya hanya bisa senyum-senyum seperti orang gila sambil berjalan sempoyongan meninggalkan kota yang dulu membanggakannya. Singkat cerita, ia pun sekarang tanpa uang sepeser pun menumpang di kapal dagang yang entah kemana. Karena tak bisa bayar, ia pun diturunkan di sebuah desa yang tak ia kenal. Di situ ia terlihat seperti orang gila yang kelaparan. Berbagai cuaca ia lalui dengan berteduh di rumah hancur hingga pada suatu titik ia memutuskan untuk bunuh diri ke dalam sungai. Namun, untungnya takdir kematian masih belum berpihak padanya. Huojia akhirnya diselamatkan oleh penduduk suatu desa. Ia dirawat oleh seorang nenek dan cucunya yang buta. Dengan sabar, mereka merawat Huojia yang terlihat seperti hilang akal dan lemah. Hingga beberapa hari kemudian, Huojia mulai membuka diri dengan kesehatannya yang makin membaik. Saat itu si gadis buta yang baik hati merawatnya bagai pasien rumah sakit sampai mencucikan rambut Huojia. Hingga kini ia nampak segar dan mencoba beraktivitas seperti biasa, membantu pekerjaan di ladang yang damai dan tenang.
Saat menanam padi pun, jiwa kompetisi Huojia bergejolak hingga berusaha mendahului yang lainnya. Hari-hari dihabiskan Huojia untuk menenangkan pikiran sambil bercocok tanam dengan para warga hingga pada suatu pagi. Orang-orang desa panik setelah mendapat info salah satu anak desa bernama Gui ditangkap suku tetangga akibat kesalahannya sendiri karena mencuri kerbau. Dengan demikian, seluruh warga pun kesana untuk meminta maaf dan menyelamatkan Gui dari hukuman penyiksaan. Sang nenek sebagai kepala desa pun secara resmi minta maaf, namun kepala suku yang sombong tak memaafkan malah melanjutkan menghajar Gui. Huojia yang tak tahan langsung maju mengajukan diri menggantikan Gui untuk menerima hukuman. Namun kepala suku pun menantang bahwa hukuman untuk orang dewasa akan berbeda, alias langsung dihajar dengan kungfu besi khas desa mereka. Huojia pun menyanggupi tak akan menyerang balik dan jika ia masih bisa berdiri hingga dupa habis, maka Gui harus dibebaskan. Dengan demikian, Huojia telah berjasa bagi para penduduk desa tersebut hingga anak-anak desa pun semakin menyayanginya. Hari-hari berlalu hingga pada suatu ketika Huojia kembali mengingat anaknya saat dirinya memegang kantung hadiah yang tak sempat secara langsung diberikan sang anak. So, keesokan harinya, ia pun pamit untuk kembali bertualang mencari jati diri yang sesungguhnya. Langkah demi langkah Huojia semakin jauh meninggalkan desa hingga akhirnya ia sampai di kota Tianjin yang kini sudah berubah. Kali ini berbagai negara di dunia mulai masuk ke Cina, dan salah satunya kota Tianjin tempat Huojia berasal yang kini secara politik dan ekonomi telah dikuasai oleh negara asing. Huojia pun kembali ke perguruan yang tak lain adalah rumahnya. Di sana masih ada seorang asisten rumah tangga yang paling setia sejak ayah Huojia masih ada. Huojia pun mulai merefleksikan diri dengan semua yang telah terjadi hingga saat ini. Huojia pun membakar semua bukti kemenangan dirinya dan ayahnya saat bertarung sebagai bukti kesadarannya untuk apa kungfu sebenarnya. Di makam kedua orang tuanya pun, akhirnya Huojia ingat dan sadar mengapa ayahnya dulu menahan pukulan terakhir yang dapat menghancurkan kepala lawannya. Tak ketinggalan, Huojia pun meminta maaf di depan makam putrinya yang selama ini jarang ia perhatikan karena larut dalam kesombongannya dahulu kala. So, esok harinya, Huojia pun mendatangi kediaman Master Chin untuk meminta maaf pada anak istrinya, sekaligus memberi penghormatan terakhir. Siang harinya, ia berkeliling kota untuk melihat keadaan yang baru. Dan suatu ketika saat ia membeli koran, di situ tertulis jelas bahwa seorang petarung negeri barat bernama O'Brien yang telah mengalahkan berbagai master kungfu Cina lalu meremehkan petarung Cina yang diolok-oloknya sebagai penyakitan. Tak sampai situ, O'Brien juga menantang siapapun untuk datang ke arena jika berani. So, tanpa waktu lama, Huojia pun datang menuju lokasi untuk bertarung. Namun niatnya kali ini bukan untuk sombong, tapi untuk mengembalikan martabat negaranya yang diinjak-injak oleh petarung sombong dari barat. Semua orang antusias menyambut kedatangan Huojia dan pertarungan pun dimulai. Kemenangan Huojia kala itu menjadi berita heboh yang mendunia hingga mengembalikan harga diri petarung Cina. Dan tanpa diduga, Jisun yang mengetahui Huojia telah kembali lalu mengundangnya untuk bermakan malam. Jisun adalah sahabat yang tulus hingga ia pun mendukung secara finansial bagi visi misi Huojia untuk menjadikan bela diri Cina dipandang dunia sebagai kungfu yang penuh etika dan rasa hormat. Bukan bela diri brutal yang tak peduli nyawa seperti yang dilakukan O'Brien asal barat yang telah menghabisi lawan-lawannya hingga cacat atau meninggal. Pada intinya, Huojia ingin menjadikan kungfu Cina sebagai olahraga yang mendunia yang dapat membentuk disiplin baik secara fisik maupun spiritual. So, dengan demikian, dengan bantuan Jisun secara ekonomi, perguruan kungfu kembali dibangun dengan nama Federasi Olahraga Jingwu. Dan tanpa waktu lama, para murid berdatangan hingga kungfu Cina kembali menunjukkan gelora semangatnya dan guru murid pun berfoto bersama. Sementara itu di tempat berbeda, pihak barat sedang berdiskusi tak menerima kekalahan petarungnya karena rugi besar saat taruhan. So, mereka pun membuat rencana besar untuk mengalahkan Huojia dengan para petarung terbaik dari berbagai aliran di dunia. Singkat cerita, esok harinya, Jisun mendatangi Huojia untuk mengabarkan bahwa Jepang telah mengumumkan pada publik untuk menantang Huojia dalam pertarungan 1 lawan 4 petarung terbaik dari berbagai aliran bela diri di dunia untuk membuktikan bahwa bela diri Cina layak dipelajari secara mendunia. Untuk kebaikan federasi olahraga yang dibentuk dan mengangkat martabat negaranya, Huojia pun tak ragu-ragu menyanggupinya hingga singkat cerita.
Hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Semua orang antusias memenuhi gedung olahraga besar menyaksikan pertandingan luar biasa. Pertarungan pertama pun dimulai di mana Huo Jia melawan petinju terbaik asal Inggris. Kedua, melawan komandan pasukan berkuda asal Belgia yang ahli tombak. Ketiga, melawan juara dunia angka asal Prancis. Ketiga petarung sebelumnya dikalahkan dengan mudah, namun lawan terakhirnya adalah Master Samurai plus Karate Jepang yang nampak bukan kaleng-kaleng. Bel pun berbunyi untuk ronde terakhir di mana bertarung dengan tangan kosong. Tapi pihak Jepang melakukan kecurangan. Diam-diam minuman Huo Jia ditukar dengan zat beracun yang melemahkannya. Saat pertarungan dimulai, di situ mulai terlihat kondisi Huo Jia yang tak sehat. Pandangannya kabur dan tiba-tiba memuntahkan cairan hitam. Tanaka sebagai petarung Jepang yang sportif langsung menghentikan pertandingan karena dirinya tak tahu ada oknum Jepang yang telah meracuni Huo Jia. Sementara itu, Huo Jia sadar dan berkata pada rekan-rekannya bahwa ia telah diracuni. Jisun ingin membawa ke rumah sakit, namun Huo Jia berkata semua sudah terlambat. Salah satu murid ingin balas dendam, namun Huo Jia menasihatinya bahwa dendam hanya membawa kebencian tanpa akhir yang seperti dialaminya dahulu. Dengan berjiwa besar, Huo Jia kembali meminta maaf pada sahabatnya karena ia baru sadar arti kungfu sebenarnya baru-baru ini. Ia pun dengan gagah berani kembali ke arena walau wajahnya makin pucat. Rakyat Cina pun membakar semangat dengan mendukung Huo Jia habis-habisan. Tanaka sudah menghalangi untuk lanjut, tapi Huo Jia tetap melanjutkan dengan kondisinya yang sangat jauh dari prima. Huo Jia terlihat semakin parah seiring berjalannya pertarungan. Rasa sakit terus ia tahan hingga akhirnya tinju Tanaka tepat mengenai tenggorokan. Namun, Huo Jia pun melayangkan tinju mautnya, tinju peremuk tulang, seperti yang ia lakukan dahulu pada Guru Chin. Tapi Huo Jia yang sekarang telah memahami kungfu jelas tak akan melanjutkannya, hingga ia tak jadi meninju Tanaka dan dirinya pun terjatuh. Si oknum Jepang yang ikut taruhan bernafsu memaksa juri untuk mengumumkan pemenang. Namun, tanpa diduga, Tanaka menghentikan lalu langsung membantu Huo Jia untuk bangun dan menyatakan siapa pemenang sebenarnya pada seluruh dunia. Oknum Jepang tersebut kalang kabut dan marah pada Tanaka. Namun Tanaka berkata kalau sebenarnya ia yang kalah jika Huo Jia tetap melanjutkan tinjunya. Terlebih, Tanaka juga menyadari kalau Huo Jia seperti diracuni yang pastinya ulah rekannya tersebut. Hingga Tanaka pun marah padanya. So ya, dengan demikian, Huo Jia telah menjadi legenda dalam memajukan kungfu dan semangat kebaikan yang dibawanya bahwa bela diri Cina sebenarnya bukanlah untuk kesombongan dan membunuh makhluk hidup. Ini adalah kisah nyata. Dan Huo Jia alias lengkapnya bernama Huo Yanjia meninggal